Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatan videonya, teman-teman kelas 11. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum melanjutkan pembahasan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita akan melanjutkan ke pembahasan persamaan lingkaran bentuk ketiga. Kalau untuk persamaan lingkaran yang bentuk pertama, itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Persamaan lingkarannya sudah, persamaan garis singgungnya sudah. Nah, sekarang persamaan lingkaran yang bentuk ketiga. Bentuk umum lingkar. Ada bentuk umum X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan lingkaran yang ketiga. Nah, kalau di bentuk umum persamaan lingkaran yang kedua kan kita sudah tahu ya, titik pusatnya itu di A, B, kemudian jari-jarinya di R, begitu. Nah, kalau untuk persamaan lingkaran yang bentuk umum ketiga ini, kita nggak tahu jari-jarinya berapa karena nggak bisa terlihat langsung dari persamaannya. Jadi jari-jarinya belum ada, titik pusatnya pun belum ada. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan formula yang pertama ya untuk mencari titik pusat. Titik pusat ini kan sebuah koordinat yaitu X, Y. Nah, bagaimana menentukan koordinat X-nya dan bagaimana menentukan si Y-nya. Nah, si X ini bisa kita cari dengan rumus min A per 2. Kemudian si Y dapat kita cari dengan min B per 2. Atau dapat dituliskan TP akan sama dengan min A per 2, min B per 2. Kemudian bagaimana dengan jari-jari? Jari-jari itu kan notasinya adalah R, ya. Ini bisa dicari dengan mengakarkan nilai dari A per 2 dikuadratkan ditambah B per 2 kemudian dikuadratkan dikurang dengan C. A dan B-nya A, B, C, di sini juga ada A, B, kalian bisa lihat kepersamaannya. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya, tentukanlah titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran yang bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 3Y tambah 1 sama dengan 0. Oke, sebetulnya untuk persamaan lingkaran ini kalian bisa saja menggunakan persamaan lingkaran yang kedua yang X dikurang A kemudian dikuadratkan ditambah Y dikurang B kemudian dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Bisa nggak apa-apa. Nah, tapi untuk mempermudah kita bisa pakai yang bentuk umum persamaan ketiga, kan bentuknya sudah sama ya. Oke, mari kita tentukan yang A-nya siapa, B-nya siapa, dan C-nya siapa. A-nya di sini adalah koefisien dari variabel X. Kita lihat sekarang di persamaan yang kita punya. Koefisien di variabel X ada plus 2, sehingga bisa kita tuliskan A akan sama dengan 2. Kemudian kita lihat lagi koefisien dari variabel Y yaitu B. Kita lihat samakan, koefisien dari variabel Y itu adalah min 3. Nah, sehingga B-nya dapat kita tuliskan sama dengan min 3. C-nya adalah konstanta. Kita punya plus 1. Berarti kita tulis C sama dengan 1. Nah, kalau sudah lengkap, baru deh kita cari tuh titik pusatnya TP. TP sama dengan min A per 2, koma, B min
B per 2. Oke, dimasukin. Disubstitusikan. TP, A-nya, tulis dulu minnya jangan lupa. A-nya di sini ada 2, diganti sama angka 2, juga 2. Ini nggak boleh diganti penyebut ya, karena udah formulanya memang seperti itu. Terus min lagi, B-nya kita punya min 3, kemudian penyebutnya 2. Oke, kita sederhanakan. TP akan sama dengan min 2 dibagi 2, berarti min 1. Kemudian yang ini ada min dikali min 3, jadinya 3, kemudian per 2. Oke, ketemu udah TP-nya. Ya, karena TP-nya sudah ketemu, mari sekarang kita cari jari-jari si R. Nah, R ini kan punya formula R akan sama dengan akar dari A per 2 yang dikuadratkan ditambah B per 2 yang dikuadratkan kemudian dikurang C. Nah, A per 2 sama kayak tadi, kita lihat A-nya kan 2. 2 per 2 berarti 1. Langsung kita tulis. Berarti 1 kuadrat ditambah B per 2. B-nya kita punya min 3. Berarti jadinya min 3 per 2. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian dikurang dengan C-nya kita punya 1. Oke, sudah, maka R akan sama dengan akar dari 1 kuadrat adalah 1 ditambah min 3 dikuadratkan. Min 3 dikuadratkan jadinya 9. Kemudian 2 dikuadratkan jadinya 4. Dikurang 1. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke. Nah, berarti si R akan sama dengan akar dari ini, berarti 1 ini berarti akan jadi 4 per 4. Agar penyebutnya sama 4 per 4. Kemudian ditambah. Oh, kenapa harus sulit sekali? Sorry. Gini ya. Ini kan dia ada 1 sama min 1 kan? 1 sama min 1. Kalian bisa coret aja 1 dikurang 1. Oke, sebentar saya hapus dulu. Kenapa berpikirnya sangat sulit? I'm sorry. Nah, yang ini sebentar ya. Oke. Nah, ini kan ini ada 1, positif 1, ini negatif 1. Berarti kan jadinya 0 ya. Nah, sisanya berarti si R ini akan sama dengan akar dari 9 per 4. Baru deh kita kerjakan. Terakhir nih, sederhanakan. Akar dari 9 kan 3. Akar dari 4 itu 2. Nah, berarti R-nya adalah 3 per 2. Sudah, begitu saja. Gampang kan? Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.